Yo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime Shinjo Saikyo no Daimao Murabito ni Tenseisu. Anime ini bercerita tentang seorang raja iblis yang bernama Farfatos. Ia kini telah menjadi entitas paling kuat sepanjang sejarah. Namun karena merasa terlalu kuat, ia kini mengalami gejolak batin. Padahal Farfatos hanya ingin dianggap seperti manusia biasa. Karena sudah tak tahu harus bagaimana lagi, ia memutuskan untuk bereinkarnasi. Setelah terlahir kembali sebagai seorang bocah biasa yang berasal dari desa, kira-kira petualang seperti apa yang akan menunggunya? Sebelumnya disclaimer, Mimin tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita anime Shinjo Saikyo no Daimao. Jadi jika kalian penasaran bagaimana keseruannya, silahkan nonton di situs-situs legal yang menyediakan. Oke, tanpa perlu berpanjang kali lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Farfatos adalah manusia yang memiliki kekuatan yang sangat overpower. Saking kuat dirinya, ia sampai mendapatkan julukan Raja Iblis. Kehidupan yang sudah berada di puncak kejayaan ini membuatnya jadi mengalami kejenuhan. Karena tak ada yang bisa mengalahkan dirinya, Farfatos pun memutuskan untuk bereinkarnasi. Kini Farfatos telah terlahir kembali dengan nama Art Meteor. Kini ia sudah berusia 10 tahun. Orang tuanya pun merayakan ulang tahunnya dengan sederhana. Dikenal sebagai bocah yang cukup berbakat. Ya jelaslah dia akan reinkarnasi Farfatos. Art sendiri menganggap kalau tingkat kekuatan di zaman ini telah menurun dibandingkan eranya dulu. Kini Art hanya ingin bisa memiliki teman jika dibandingkan dengan kekuatan. Art mencoba bergaul dengan anak-anak yang sebaya dengannya, tapi ia masih terbawa dengan kehidupannya yang dulu. Jadi ia tak bisa akrab dengan anak-anak sebayanya. Tapi Art tak menyerah begitu saja. Ia kini mencoba berbicara dengan beberapa anak gadis. Tapi entah mengapa Art mengalami rasa grogi yang berlebihan. Padahal ia dulu tak pernah takut kalau melawan dewa jahat. Tapi kini dirinya malah gugup setengah mati sampai sakit perut. Lagi-lagi Art gagal untuk bisa akrab dengan anak-anak sebayanya. Art yang kesal karena tak bisa akrab dengan orang lain mulai melampiaskan amarahnya. Setelah selesai mengamuk, Art pun merenung di depan rumahnya. Tak lama berselang datanglah All Height yang merupakan teman ayahnya Art. Art pun menceritakan tentang kesulitannya untuk bisa mendapatkan teman. All Height memberikan saran ke Art untuk selalu bersikap ramah dan sopan kepada siapapun. Mungkin dari situ persahabatan bisa terjalin. Karena sangat antusias, Art pun langsung mencoba saran dari All Height. Tapi sangat disayangkan Art masih salah dalam mempraktekkan saran dari All Height. Padahal punya kekuatan yang OP banget, tapi tak bisa memiliki seorang teman. Sangat menyedihkan. Saat sedang merenung, Art tak sengaja mendengar suara seorang anak perempuan yang berteriak karena kesal. Ternyata ada seorang anak perempuan yang sedang diserang oleh monster. Anak perempuan itu memiliki kekuatan sihir yang di atas rata-rata. Art pun menghampiri anak perempuan itu dan berusaha untuk menjadi temannya. Art sempat mengira akan berhasil mendapatkan teman kali ini. Tapi sekali lagi ia gagal. Namun setidaknya kali ini ada sedikit kemajuan dari sebelumnya. Ternyata anak perempuan itu bernama Irina. Ia adalah anak dari All Height. Art merasa kalau ini adalah sebuah takdir yang tak diduga-duga. Setelah pertemuan yang ditakdirkan ini terjadi, Art dengan semangat berusaha terus untuk bisa menjadi teman dari Irina. Tapi Irina menolak untuk berteman dengan Art. Suatu ketika ada kejadian yang sangat berbahaya terjadi. Malam itu Irina sedang melampiaskan amarahnya di hutan sambil menyerang monster-monster di sana. Namun karena Art terus mengganggunya, Irina pun lari dari Art. Art yang tak ingin terlalu memaksa memutuskan mundur sejenak. Saat Art sedang merenung sambil memikirkan rencana supaya Irina bisa menjadi temannya, tiba-tiba saja ada monster yang menyerang desa. Para warga desa lari berhamburan menjauh dari para monster yang menyerang. Lalu All Height datang memberitahu kalau Irina masih berada dalam hutan. Art yang mendengar itu jadi merasa bersalah karena Art sebelumnya mengejar Irina. Irina kini jadi lari ke dalam hutan. Art yang merasa bertanggung jawab langsung terbang untuk mencari Irina. Sementara itu di dalam hutan terlihat Irina sedang dikepung oleh monster goblin. Irina mendapatkan intimidasi dari para monster goblin. Irina sempat pasrah dengan keadaan yang ada. Karena Irina ini sama seperti Art, ia tak memiliki teman sama sekali. Para goblin mulai menyerang Irina. Dalam keadaan mendesak, Art muncul menolong. Dengan mudahnya para goblin berhasil dikalahkan oleh Art. Hanya dengan tatapan mata saja, para goblin jadi debu dalam sekejap. Meski Irina sudah ditolong oleh Art, tapi dia masih belum bisa menerima Art sebagai temannya. Mereka berdebat cukup keras untuk ukuran anak kecil. Namun akhirnya Irina bisa menerima Art sebagai temannya.
Setelah bereinkarnasi menjadi Wong Deso, Raja Iblis terkuat Varvatos berhasil mendapatkan teman. Beberapa tahun telah berlalu, kini Art dan Irina telah tumbuh menjadi remaja yang tampan dan cantik. Irina pun mengajak Art untuk masuk ke Akademi Sihir. Cerita beralih ke Art dan Irina yang sedang menghadap kepala sekolah Akademi Sihir Laville. Dikarenakan Art dan Irina adalah anak dari 3 pahlawan, mereka memiliki privilege untuk tidak mengikuti ujian praktek. Jadi Irina dan Art hanya perlu ikut ujian tertulis saja. Tak lama berselang, hasil ujian tertulis langsung dipajang di papan pengumuman. Terlihat kalau Irina berhasil lulus dengan nilai yang bagus. Tapi kok nama Art tidak terlihat di daftar ya? Art yang mengetahui itu jadi sedikit panik kalau akan berpisah dengan Irina. Namun ternyata nama Art ada di papan pengumuman. Tapi nilai Art masa 0 sih? Udah gitu lulus lagi. Art sampai merasa kalau ini sebuah prank. Kepala sekolah memberitahu kalau jawaban yang Art berikan dalam ujian sangat sempurna. Saking sempurnanya bahkan sampai melebihi penyihir tingkat tinggi. Setelah itu Art dan Irina pergi menuju ke kelas. Begitu masuk ke dalam kelas, Art dan Irina disambut oleh teman-teman sekelasnya. Tetapi ada sedikit insiden di kelas mereka. Ada seorang gadis yang dibully oleh seorang anak bangsawan. Irina mencoba menolong gadis yang sedang dibully itu. Tapi itu anak bangsawan kelihatannya cukup songong. Art bahkan sampai ikut turun tangan membantu Irina. Akan tetapi Irina terkejut. Anak bangsawan itu memiliki kapasitas sihir yang cukup mumpuni. Bahkan anak bangsawan itu sampai menantang Art untuk berduel. Saat tengah berdebat, tiba-tiba saja datang guru membuyarkan keributan. Guru itu adalah Olivia. Ia adalah salah satu jenderal Raja Iblis Varvatos. Art yang mengenalnya jadi sedikit ketakutan. Art menjaga identitasnya supaya tidak diketahui oleh Olivia. Olivia yang mendengar semua perdebatan di kelas memutuskan untuk menyetujui duel antara Art dan anak bangsawan itu. Oh iya, ngomong-ngomong, nama anak bangsawan itu adalah Eraldo. Kini cerita berpindah ke tanah lapang yang luas. Terlihat Art dan Eraldo tengah siap untuk berduel. Art dalam benaknya memikirkan cara supaya Olivia tak menyadari kalau dirinya adalah reinkarnasi Varvatos. Lalu duel pun dimulai. Eraldo menyerang Art dengan sihir yang cukup kuat. Tapi Art bisa menahan serangan Eraldo dengan mudahnya. Karena di masa ini mengalami penurunan taraf kekuatan sihir, Art sampai salah mengira kalau serangan Eraldo sebagai sihir api tingkat biasa. Padahal itu merupakan sihir api tingkat lanjut. Karena Art sedikit memprovokasi, Eraldo jadi mengamuk dan menyerang Art secara membabi buta. Tapi Art dengan sekali kibasan tangan berhasil menghilangkan serangan sihir Eraldo. Karena berniat memberi pelajaran sihir yang berarti, Art pun menunjukkan kekuatan sihir api tingkat lanjut yang sesungguhnya. Karena tak bisa menahan serangan Art yang begitu besar, Eraldo memohon ampun ke Art dan mengakui kekalahannya. Namun Art lupa kalau dia sedang berusaha untuk tak diketahui oleh Olivia. Olivia menyadari sesuatu ketika Art melakukan serangan sihir ke Eraldo. Art juga memberi sihir pelindung ke Eraldo karena takut ia terbakar habis tanpa sisa. Art melakukan double cast atau bisa dikatakan Art bisa mengaktifkan 2 sihir sekaligus. Olivia terlihat mencurigai Art yang bisa melakukan hal tersebut dengan mudahnya. Namun untungnya Olivia masih belum bisa membuktikan apa-apa untuk membongkar identitas Art yang sebenarnya. Beberapa hari setelah itu kelas dimulai seperti biasa. Olivia menyuruh murid-muridnya untuk membentuk party yang terdiri dari 3 orang. Mendengar hal itu, para murid yang lain langsung menghubungi Art dan Irina. Akan tetapi Irina dan Art mengajak gadis yang dirundung oleh Eraldo. Gadis itu bernama Ginny. Ternyata pelajaran kali ini adalah menjelajahi dungeon. Misinya adalah turun ke lantai 3 lalu basmi monster Black Wolf, kemudian kuliti dan bawa kembali. Misi kali ini kelihatannya terlalu mudah untuk Art dan Irina. Bahkan hanya dengan 1 serangan saja para Black Wolf langsung gosong. Ginny yang memiliki kekuatan Irina dan Art jadi terkagum-kagum. Setelah menyaksikan kekuatan dari Art dan Irina, Ginny jadi merasa hanya menjadi beban dalam party. Karena melihat Ginny murung, Art memiliki ide untuk mengajari Ginny sedikit, supaya ia bisa merasa percaya diri. Tapi karena memiliki masa lalu yang begitu kelam, kekuatan Ginny jadi terhambat. Art pun memberi motivasi ke Ginny dengan menunjukkan sihir yang ia ciptakan sendiri. Ginny pun mencobanya dan langsung berhasil. Karena hal tersebut, Ginny jadi mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Namun saat ingin menguliti Black Wolf, Art, Irina, dan Ginny jatuh ke dalam jebakan dungeon. Art dan yang lainnya ternyata jatuh ke lantai dasar dari dungeon. Di sana mereka bertemu dengan bos monster penjaga dungeon. Karena sebelumnya lagi mengajarkan Ginny sihir, Art jadi kepikiran untuk menggunakan bos monster itu sebagai target dari sihirnya. Art pun memberikan lasit ke Ginny supaya ia bisa bangkit dari keterpurukan masa lalunya.
Ginny pun berhasil melangkah maju dan telah move on dari masa lalunya. Kelompok Art diberi pujian oleh Olivia karena berhasil mengalahkan bos dungeon. Tapi pencapaian kelompok Art malah dicela oleh Eraldo. Ginny yang mendengar itu tiba-tiba saja jadi marah dan dengan cepat menampar Eraldo. Karena merasa kalah, Eraldo pun kabur. Kini Ginny dan Irina sudah menjadi teman akrab. Art yang melihat itu jadi adem hatinya. Tapi saat baru ingin pulang, Olivia Sensei mengajak Art untuk ngobrol sebentar. Setelah itu Art menghadap ke kepala sekolah. Kepala sekolah meminta Art untuk ikut pertempuran antar murid. Tujuan kepala sekolah adalah supaya akademinya mendapatkan dana anggaran lebih dari kerajaan. Art sempat menolak karena itu melenceng dari prinsipnya. Art memiliki prinsip kalau kekuatan itu untuk menolong orang yang kesusahan, bukan untuk dipamerkan. Namun karena hal itu, Olivia jadi semakin curiga ke Art. Karena sang Raja Iblis Farfatos juga memiliki prinsip yang sama. Art yang tak mau ribet memilih untuk mempertimbangkan dulu keputusannya. Setelah pergi dari ruang kepala sekolah, Art bertemu dengan Ginny. Ginny pun mengajak Art untuk berkencan setelah pulang sekolah. Art sebenarnya ingin menolak ajakan Ginny, tapi setelah melihat wajahnya, ia jadi tak tega. Lalu kemudian Irina datang nimbrung ingin ikut kencan juga. Ginny tak masalah dengan hal itu, karena Ginny tak ingin memonopoli Art sendirian. Ia bahkan dengan terang-terangan mengatakan kalau Art boleh memiliki harem. Kemudian acara kencan pun dimulai. Art, Irina, dan Ginny bertemu di suatu tempat. Art terlihat senang karena bisa kencan dengan dua gadis cantik sekaligus. Lalu mereka bertiga pergi menonton teater bersama. Drama yang dimainkan bercerita tentang Raja Iblis Farfatos. Art yang melihat itu jadi merasa aneh karena menonton kehidupannya dulu. Saat tengah asik menonton drama, Art menyadari sesuatu. Kalau Ginny tanpa sadar mengaktifkan kekuatan sukubusnya, yaitu mampu menjerat dan memikat pria dan wanita dari segala usia. Art saja yang memiliki kekuatan besar sampai terpengaruh. Tapi kalau menurut Mimin sih, Art hanya sakna aja itu. Diapit dua cewek cantik dan wangi, pasti bikin kepala Art jadi kelayangan lah. Setelah selesai menonton, mereka bertiga pun memutuskan pergi untuk mencari makan. Namun di tengah perjalanan, Art tak sengaja mendengar suatu rencana dari sekelompok orang. Kelompok itu berencana untuk menyerang ratu. Art, Irina, dan Ginny pun memutuskan untuk membuntuti kelompok itu. Tapi ternyata mereka dijebak oleh kelompok itu. Namun Art terlihat sangat santai, karena ia sudah bisa membaca siasat dari kelompok itu. Art pun membereskan kelompok itu dengan sihirnya. Tetapi ada ketua kelompok itu berubah menjadi iblis dan pergi melarikan diri. Art pun mengejar iblis itu, namun iblis itu sedikit lebih cepat. Iblis tersebut menyandra anak kecil untuk mengancam Art. Meski iblis itu mempunyai sandera, Art sama sekali tak gentar. Ya, karena sandranya ya udah diselamatin duluan. Art cuma menggunakan sihir ilusi untuk menipu iblis itu. Dengan berbagai cara, iblis itu berusaha untuk kabur. Namun Art tanpa basa-basi langsung menghabisi iblis itu. Berkat kejadian itu, Art, Irina, dan Ginny diberi kehormatan untuk bertemu dengan sang ratu. Dan ternyata Irina dan sang ratu adalah teman. Sang ratu berniat memberikan hadiah atas penumpasan iblis. Art secara langsung diangkat oleh sang ratu menjadi penyihir tingkat pentagon. Namun Art tak menginginkan hal itu. Art meminta ke ratu untuk mengabulkan keinginan kecilnya. Art ingin kerajaan meningkatkan anggaran untuk Akademi Sihir Laville. Tapi sang ratu tetap saja memberikan status pentagon ke Art. Tidak hanya Art, tapi Ginny dan Irina juga akan mendapatkan status pentagon. Setelah Art diangkat menjadi penyihir kelas pentagon, banyak gadis yang menyatakan cinta ke Art. Tapi Art menolak dengan alasan belum fokus untuk percintaan. Namun untungnya Irina selalu bisa membantu Art untuk menjauhkan para gadis yang mengejarnya. Tapi entah mengapa Irina tiba-tiba saja jadi ngambek. Sementara itu di tempat lain terlihat kepala sekolah tengah berdiskusi dengan salah satu guru. Kepala sekolah berencana menjadikan Art sebagai guru di Akademi Sihir Laville. Tapi tentu saja hal itu tak akan mudah karena banyak guru dari kalangan bangsawan yang akan menentang hal itu. Guru perempuan cantik itu memiliki sebuah rencana untuk masalah tersebut. Cerita kini beralih ke kamar Art. Art terlihat sedang berpikir sambil merenung. Lalu tak lama berselang, Ginny datang ke kamar Art. Ginny sepertinya ingin menggoda Art dengan pesonanya. Tapi Art orangnya nggak peka, makanya ia terlihat biasa aja. Ginny bertingkah lebih agresif kali ini. Anjir, enak betul dah jadi Art ternyata masuk kubus kayak Ginny. Art yang terkena pesona dari Ginny hanya bisa terdiam dan pasrah. Tapi baru saat ingin mulai, Irina tiba-tiba main masuk begitu saja. Irina yang melihat Art dan Ginny lagi begituan langsung ngamuk sejadi-jadinya.
Lalu Irina dan Ginny sedikit berdebat tentang yang belakangan ini terjadi. Bahkan mereka sampai berniat untuk saling bertarung satu sama lain. Art pun langsung menengahi Irina dan Ginny. Berkat Art, mereka berdua bisa berbaikan dan sadar kalau sudah kelewatan. Setelah itu, secara mengejutkan, guru yang sebelumnya berdiskusi dengan kepala sekolah datang ke rumahnya Art. Oh iya, guru ini bernama Jessica. Bu Jessica telah mendengar semua perbincangan mereka dari luar. Jadi ia memberi saran untuk ikut event pertarungan yang akan diselenggarakan oleh kerajaan. Irina dan Ginny jadi punya tempat untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Jika mereka tampil memukau di event tersebut, maka Art akan menjadi pengajar di Akademi Laville. Namun Ginny dan Irina sempat ingin menolak, tapi karena sedikit dihasut oleh Bu Jessica, mereka berdua langsung mau ikut dalam event pertarungan. Setelah itu, event pertarungan pun dimulai. Banyak peserta yang ikut berpartisipasi. Lalu kita diperlihatkan giliran Irina yang akan bertanding. Meski sempat agak grogi, namun ketika Irina melihat Art yang dalam posisi berdoa, ia menjadi bersemangat dan langsung menumbangkan lawannya. Padahal Art berdoa semoga Irina dan Ginny cepat kalah tanpa cedera. Kemudian kita diperlihatkan giliran Ginny yang akan bertanding. Ya, seperti Irina, Ginny bisa menang dengan mudah. Pertandingan mereka terus berjalan dengan kemenangan telak, sampai akhirnya pertandingan final akan mempertemukan Ginny dan Irina. Namun sebelum pertandingan final dimulai, ada serangan dari para iblis. Ginny dan Irina berusaha untuk mengalahkan iblis yang ada di arena pertandingan. Kemudian tiba-tiba saja muncul monster golem kristal di depan Irina dan Ginny. Kekuatan Irina dan Ginny tak mampu menembus tubuh monster golem itu. Karena tak ingin putrinya terluka, Allhead datang dan langsung mengalahkan golem itu. Namun saat lengah, Allhead diserang oleh seseorang secara tiba-tiba. Ternyata yang menyerang Allhead adalah si Bu Jessica. Rupanya sosok asli dari Jessica adalah Raja Naga Kegilaan yang bernama Elzard. Elzard merencanakan penyerangan ini dengan bertujuan untuk menangkap Irina. Setelah mengetahui tujuan dari Elzard, Ginny langsung menyerang Elzard untuk melindungi Irina. Tetapi Ginny jelas bukan tandingan dari Raja Naga itu. Elzard pun berniat untuk menghabisi Ginny di tempat. Namun Irina menghentikan tindakan Elzard. Irina membuat penawaran ke Elzard. Ia akan ikut, asalkan Ginny tak dilukai oleh Elzard. Lalu Elzard pun membawa Irina pergi dari ibu kota. Oke, sampai di sini dulu alur cerita anime Shinjo Saikyo no Daimao part 1. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Irina nanti ya? Kita tunggu saja di selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka boleh klik tombol like-nya. Apabila dirasa video ini cukup menghibur, boleh dibantu untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di alur cerita anime selanjutnya. Salam Wibu Akut.